Ini adalah sebuah kisah yang aku dan kamu rasakan. Tidak hanya sekedar fiksi maupun drama, namun ini adalah sebuah kisah yang terasa nyata aku alami. Aku, Sabrina Devita Yumian Sadia, akan sedikit menjelaskan mengenai profil tentangku dan juga sedikit pengalaman pribadi aku. Aku lahir di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Agustus 2007. Sekarang, aku berusia 18 tahun. Aku sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan. Sangatlah menarik ketika akan membahas mengenai pengalaman pribadi, karena aku merupakan anak tunggal perempuan satu-satunya yang dibesarkan oleh kedua orang tuaku dengan penuh kasih sayang. Aku bersyukur telah dilahirkan sebagai anak tunggal, karena mengingat kehidupanku yang selalu dirayakan. Tapi pada video kali ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku bersekolah. Nah, sejak SD hingga SMA, aku suka dengan mengikuti berbagai kegiatan dan juga organisasi yang ada di sekolah. Yang pertama, saat aku SD, aku mengikuti sebuah kegiatan pramuka seperti pesta siaga. Dan aku juga diamanahin menjadi bendahara kelas dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nah, dari situlah aku bisa belajar bagaimana sih cara bertanggung jawab tentunya dalam hal mengatur keuangan. Nah, memasuki di jenjang SMP, aku diamanahin menjadi bendahara kelas lagi selama 3 tahun berturut-turut. Saat SMP, aku juga bergabung dalam 2 organisasi, yaitu Dewan Penggalang dan juga OSIS. Saat di Dewan Penggalang, aku diamanahin untuk menjabat sebagai bendahara lagi, dan ketika di OSIS, aku menjabat sebagai abdi masyarakat. Nah, hari-hariku setelah pulang sekolah selalu dipenuhi dengan rapat. Tapi dengan hal tersebut, aku diajarkan bagaimana sih cara manajemen waktu antara belajar dan juga rapat. Karena belajar adalah tetap kewajiban pertama kita. Tetapi ada pengalaman yang kurang menyenangkan saat aku SMP, yaitu terhalang COVID-19. Karena adanya COVID-19, sekolah dibuat daring selama 2 tahun, yang menyebabkan kurangnya interaksi secara langsung dan pembelajaran jarak jauh yang kurang efektif. Singkat cerita, tibalah di jenjang SMA, yang dimana SMA adalah fase menuju dewasa. Kita mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang besar. Dan juga SMA adalah masa kita dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan yang lebih serius. 3 tahun di SMA, pada akhirnya kita hanya bisa memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja, atau menikah. 3 tahun berlangsung, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berkesan. Pengalaman pertamaku yang paling berkesan saat SMA yaitu aku bisa bertemu teman-teman baruku yang sangat seru dan juga baik. Nah, pengalaman keduaku yang paling berkesan yaitu ketika aku gabung dalam sebuah organisasi yaitu OSIS. Saat kepengurusan, aku menjabat sebagai bendahara selama 2 periode. Tentunya banyak sekali pengalaman yang telah aku dapatkan. Aku merasa banyak sekali perubahan yang aku dapatkan setelah aku bergabung dalam sebuah organisasi ini. Tentunya banyak sekali relasi dan pertemanan yang membuat diri aku lebih percaya diri dan juga berani. Nah, pengalaman yang terakhir, saat di akhir kelas 12, aku dipercaya menjadi bendahara satu angkatan untuk acara sebuah pembuatan buku kenangan dan juga perpisahan kelas 12. Karena pada akhirnya kita akan berpisah untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Nah, mungkin itu saja pengalaman yang
dapat aku ceritakan. Terima kasih dan see you.